Baik, bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan dan di dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan model-model kegiatan yang sifatnya sharing ya. Jadi seperti 2 minggu yang silam kita menghadirkan pembicara ya. Kalau dulu kita menghadirkan Pak Ahmad Hazairin, dosen ya yang pernah menjadi dosen di ITG dan sudah berbagi banyak hal ya kepada kalian berkenaan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang komputasi, kemudian pengalaman hidupnya ya yang mudah-mudahan ada nilai yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Jadi tamu kita kali ini adalah alumni adik tingkat saya di Teknik Informatika, namanya Kang Zamzam Badruzzaman ya. Nah, kita coba buka komunikasi dulu ya dengan Kang Zamzam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat di Jerman? Alhamdulillah, alhamdulillah. Weh, syukur ya nama. Atas langit terpendaknya. Iya, sudah 20 tahun badannya, Pak. Iya. Kang Jam-Jam tuh di Garutnya tinggal di mana? Di daerah Tarogong Kidul, arah Tarogong. Samarang. Supaya adik-adiknya ini pada percaya Kang Jam-Jam ini orang Garut. Oh, Asgar ya, asli Garut. Asgar. Asgar. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini silakan Kang Jam-Jam memberikan apa ya pengetahuan karena kebetulan ini mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi dan yang menjadi audiennya adalah mahasiswa baru yang mungkin sebagian diantaranya masih bingung informatika itu apa, masa depannya bagaimana, yang dikerjakannya apa, dan dunia dalam kaitannya dengan informatika sekarang ini seperti apa khususnya yang ada di luar sana, Kang. Jadi biar mahasiswa kita tuh kalau istilah Pak Kiai Anwar Musadad teu kurum batokeun. Jadi bisa melihat dunia di luar sana seperti apa. Nah, baik untuk mahasiswa sekalian, mohon disimak ya informasi pengalaman dari Kang Jam-Jam ini dan nanti di dalam kesempatan disampaikannya informasi itu mohon mikrofonnya ditutup dan nanti kalau ada sesi tanya jawab baru boleh dibuka begitu ya untuk kehusuan acara kita ini. Baik, Kang Jam-Jam dipersilahkan. Baik, ini tuh berapa menit, Pak? Bebas Waktunya mau saya. 20 menit, mau 50 menit, mangga. Oh, gitu ya. Kita 2 SKS Oke, sekarang. 2 SKS. Oke. Saya boleh share screen. Boleh, boleh, boleh. Oke, bentar. Biar ada yang inilah, kalau cuma ngomong doang kan nanti nggak seru gitu. Ya, Jadi betul. saya nyiapin sedikit slide, cuman sedikit doang. Ya mudah-mudahan nanti jadi ya. Nah, slide-nya kelihatan ya? Oke, Kelihatan slide-nya jelas. ada. Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, waktu Garut. Selamat pagi waktu Berlin. Sebenarnya di Berlin ini baru jam 7. Dan ini baru aja sholat subuh karena subuhnya di sini sekarang setengah 7 pagi itu baru adzan. Karena Itu ya. sekarang di sini winter. Jadi winter itu siangnya itu lebih pendek. Jadi subuh itu setengah 7, jam 4 kurang itu udah maghrib gitu. Jadi 4 kurang itu udah maghrib, terus isya itu jam 6 kurang itu udah isya. Jadi siangnya itu pendek kalau
di winter gitu ya, di negara 4 musim. Makanya kalau bulan Ramadan terus kebetulan winter, nah itu enak. Jadi puasanya itu pendek banget Cepat. gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan sebenarnya di Khatulistiwa ya, karena Indonesia ada di Khatulistiwa, jadi perbedaan waktu itu tidak signifikan gitu antara musim panas, musim hujan tuh ya nggak terlalu jauh gitu. Nah, kalau di sini nanti di musim panas bisa jadi maghrib itu jam 10 malam baru maghrib gitu. Kalau musim panas, jadi siangnya panjang. Boleh ya, perkembangannya di sini. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan ya sekali lagi tadi terima kasih sudah memperkenalkan di depan Pak Rinda. Nama saya Zamzam, boleh mungkin panggilnya Kang Zamzam mungkin ya karena ini adik-adik atau misalkan Zamzam karena sama-sama orang Garut juga. Kebanyakan mungkin di sini insya Allah orang Garut juga ya. Orang Garut. Ya, kebetulan saya masuk STTG itu, ya sekarang ITG ya, udah Alhamdulillah, Institut Teknologi Garut, saya masuk angkatan 2005. Ya termasuk muridnya Pak Rinda juga ya, dulu ngajar bahasa, dulu ngajarin saya Delphi, kalau dulu masih ada ya, Visual ya. Borland Delphi ya. Itu sama Pak Rinda. Nah, 2005 kemudian saya lulus 2010 sebetulnya termasuk mahasiswa yang agak telat juga ya. Saya 2005 harusnya lulus 2009 tapi 2010 baru lulus. Nah, saya nanti cerita kenapa saya 2010 baru lulus. 2010 lulus, kemudian dari situ kerja di Jakarta di salah satu perusahaan lokal. Kemudian dari situ saya sebagai software engineer dulu sebagai Java developer. Jadi awal karir itu sebagai Java developer. Meskipun sebetulnya di STTG waktu itu tidak banyak di perkuliahan itu tidak banyak Java ya, Pak Rinda. Waktu itu masih soal basic, PHP, Delphi gitu ya. Awalnya Pascal, cuman Java itu masih tidak secara ofisial ada di perkuliahan, cuman ada perkuliahan yang berorientasi objek ya, pemrograman berorientasi objek. Nah di situ agak dibahas tentang kelas dan lain-lain. Nah di situ saya dikenalkan Java gitu. Nah di situ alhamdulillah dapat pekerjaan juga sebagai Java developer gitu ya di Jakarta. Setelah itu lanjut karirnya, kemudian kemarin terakhir saya kerja di Jepang di salah satu perusahaan di Jepang. Kemudian setelah beberapa tahun di Jepang, sekarang saya di Eropa ya, di Jerman, tepatnya di Berlin. Itu sekilas perkembangan karir saya. Dulu saya berarti total karir sekarang sudah hampir ya 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Alhamdulillah saya sekarang kerja di salah satu perusahaan teknologi juga di Jerman. Nah, saya pengennya sebetulnya ini interaktif gitu ya, forumnya itu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti raise hand aja, interupsi aja nggak apa-apa. Jadi pengennya nggak kayak sekolah SMA dulu kita ya, cuma monolog gitu. Nah ini kan kita sudah kuliah. Jadi memang itu yang harus selalu dibiasakan juga ketika teman-teman atau adik-adik kuliah itu jangan pernah malu untuk bertanya, karena itu sangat sekali bermanfaat nanti ketika teman-teman masuk di dunia kerja atau di sosial masyarakat. Kita punya yang namanya kalau istilah sekarang critical thinking ya. Jadi kita bagaimana berpikir secara kritis apapun yang disampaikan orang ya, kita harus bisa mengajukan pertanyaan. Jadi jangan sampai ada orang yang ngajuin pertanyaan di kelas ataupun nanti sama dosen, jangan ada stigma bahwa yang ngajuin pertanyaan itu adalah orang bodoh gitu. Oh ini kenapa sih dia nanyain bodoh banget yang gitu, nggak bisa. Nah jangan ada perpikiran seperti itu, bahwa pertanyaan itu adalah membuka nalar kritis teman-teman gitu sebetulnya kan gitu. Jadi nah itu juga sangat penting. Selalu bertanya apapun yang disampaikan itu ya, bertanya itu mengelaborasi nanti materi. Jadi saya harapkan nanti selama saya ngasih materi juga teman-teman ada yang nanya, wah jadinya kita lebih hangat lah di sini ya. Enggak saya cuma ngomong doang kayak
Kayak sholat Jumat gitu. Kalau sholat Jumat ya emang nggak boleh ngomong. Kalau ini bukan sholat Jumat gitu ya. Oke, baik kita balik ke laptop. Perkembangan sistem dan teknologi informasi, sebetulnya saya agak bingung diminta sama Pak Rinda. Ini perkembangan sistem teknologi informasi maksudnya kuliah atau gimana ya? Tapi saya mencoba mengelaborasi aja ya. Apa sebenarnya perkembangan sistem dan TI saat ini? Sedikit perkenalan. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan sistem dan teknologi informasi, kan di situ ada dua hal ya, perkembangan sistem dan perkembangan teknologi informasi. Nah, kita bicara di awal-awal tentang perkembangan sistem dulu. Nah, tapi disclaimer-nya bahwa yang saya sampaikan di sini adalah bukan merupakan sesuatu yang memang istilahnya itu ada dalam buku ataupun sistem ajar manapun, cuman ini hanya dari pengalaman yang selama ini saya berkecimpung di dunia IT ya, selama 10 tahun lebih ini, perkembangan apa yang saya lihat gitu dari perkembangan sistem dan perkembangan teknologi informasi. Nah, yang pertama kita ngomongin tentang perkembangan sistem. Perkembangan sistem yang pertama ya, itu bergerak dari yang terpusat, kemudian menjadi terdistribusi, kemudian jadi terdesentralisasi. Mungkin di sini kalau misalkan kita mundur dulu ke belakang tentang sistem itu, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya apa itu sistem gitu. Artinya adalah satu kesatuan komponen yang di situ saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Yaitu itu di sistem. Itu mungkin definisi sistem secara yang kita ketahui. Dan di sana juga ada sistem komputer, ada sistem organisasi dan lain-lain ya. Intinya adalah satu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk menuju satu tujuan yang sama. Nah, sistem ini dalam dunia computing ya, sistem komputasi arahnya ke yang dulunya terpusat, kemudian terdistribusi, kemudian sekarang trennya ke terdesentralisasi. Kalau dulu ya zaman terpusat ada istilah client server gitu misalkan ya. Banyak aplikasi itu nanti terpusat kontrolnya di satu sistem, satu titik gitu ya, ataupun bahkan sebelumnya hanya satu titik saja. Kita ada satu titik, database-nya di situ, aplikasi back-end-nya di situ, aplikasi front-end-nya juga di situ, jadi terpusat semua di situ gitu ya. Nah, itu awal perkembangan sistem. Setelah itu berubah menjadi terdistribusi ya, dari mulai client server sampai komputasi, ada grid computing, ada distributed system gitu ya, seperti sekarang ada Kubernetes kalau teman-teman mengikuti perkembangan sistem terdistribusi ya, ada sistem kontainerisasi atau kontainer yang itu dideploy di Kubernetes, ataupun seperti sistem-sistem yang terdistribusi lain seperti Apache Spark dan lain-lain, itu sistem yang terdistribusi. Jadi di mana di sistem terdistribusi ini kita menggotong royongkan server-server untuk menjadikan satu sistem yang besar gitu, terdistribusi ya. Karena kalau kita misalkan ngomongin komputer gitu ya, ketika kita ngasih beban ke komputer itu, ngasih data misalkan, komputer kita punya 500 GB hard disk. Nah, kalau kita punya datanya 1 terabyte, itu kan tidak akan cukup di satu sistem gitu ya. Nah, makanya butuh sistem yang terdistribusi, gimana 1 giga ini 100 giga ini bisa muat di beberapa komputer gitu. Nanti si datanya didistribusi, aplikasinya didistribusi. Itu di sistem terdistribusi. Nah, tapi ternyata perkembangan zaman, di sistem terdistribusi juga tidak begitu mampu menghandle kebutuhan saat ini gitu ya. Maka muncullah sekarang teknologi sistem yang terdesentralisasi. Aplikasinya seperti aja, aplikasinya seperti blockchain. Kalau teman-teman mungkin ya baca juga di sana. Sekarang kan zamannya kripto gitu ya, ada Bitcoin dan lain ya, cryptocurrency yang baru-baru ini diharamkan sama MUI. Sebetulnya
kita sebagai apa orang IT yang melihatnya tidak seperti itu ya, tidak misalkan oh ini haram atau halal. Ya mungkin secara muslim kita melihat itu, cuman secara orang IT meskipun itu misalkan secara orang umum itu ini haram nih misalkan secara transaksi, cuman kan secara IT ya kita harus melihat itu bagaimana sistem ini berkembang gitu ya. Karena blockchain ini mau nggak mau jadi keniscayaan someday gitu suatu saat ya arahnya ke blockchain semua, ke sistem terdesentralisasi. Ya jadi kita juga harus siap untuk bisa menguasai teknologi seperti ini. Nah, itu dari terpusat, terdistribusi sampai terdesentralisasi. Kemudian perkembangan sistem berikutnya dari mulai dulu yang awalnya closed source menjadi trennya menjadi open source ya. Closed source itu ya dulu kalau misalkan kita bikin program ya kita nggak mau orang lain niron gitu istilahnya ya, orang lain mau lihat program kita nggak mau karena itu kita udah capek-capek itu bikin orang lain kenapa harus kenapa saya harus bagi kode programnya ke orang lain. Nah kalau sekarang paradigmanya tidak seperti itu. Di paradigma di era open source semua source code itu dibikin terbuka, ya semua orang bisa melihat, bisa mengakses, supaya apa? Benefitnya supaya banyak orang yang berkontribusi. Ya, misalkan contoh closed source seperti Microsoft. Siapa yang bisa mengembangkan Microsoft Office atau Microsoft Windows itu hanya karyawannya Microsoft. Ya, kita sebagai orang di luar Microsoft tidak bisa. Oh ini, padahal kita misalkan bisa nih membuat si Microsoft Office ini jadi lebih bagus gitu, lebih banyak fiturnya. Tapi kita tidak bisa merubah si Microsoft Office gitu ya. Karena apa? Karena ini closed source. Ini aplikasi yang source code-nya itu tertutup, tidak bisa diakses. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang open source seperti misalkan di sistem informasi ada Ubuntu gitu ya, Linux yang berbasis itu kan open source. Kalau kita punya kemampuan, kita punya ide untuk mengembangkan, ya kita bisa langsung ikut berkontribusi terhadap aplikasi itu karena ya sifatnya open. Nah, di sini ada ada benefit yang lain ketika kita mengopen source-kan proyek kita. Jadi banyak orang yang bisa nge-review, oh ternyata misalkan ini ada yang lebih cara yang lebih baik, ada algoritma yang lebih baik, ada misalkan codingan yang lebih rapi. Nah, orang-orang bisa sama-sama saling bekerja sama untuk membuat satu aplikasi yang lebih baik yang nantinya bisa dipakai bareng-bareng. Nah, sekarang di dunia industri juga arahnya sudah mulai ke banyak open source ya, apalagi di dunia startup. Hampir semua startup gitu itu mengembangkan aplikasi yang sifatnya open source. Jadi teman-teman kalau bagusnya dari sekarang ya banyak melihat proyek-proyek open source di GitHub itu banyak ya. Nanti lihat misalkan mau lihat apa ya bahasanya yang suka apa Python atau Java banyak sekali di sana atau PHP gitu ya banyak sekali di sana yang open source yang bisa teman-teman pelajari. Beda kalau zaman saya kuliah atau mungkin Pak Rinda dulu kuliah gitu ya, untuk membuat aplikasi itu kita benar-benar harus mikir dan karena resource di internet itu sangat masih jarang gitu ya. Kalau sekarang sudah berlimpah gitu, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Orang-orang sudah mengopen itu semua gitu. Mau aplikasi apapun sudah ada gitu istilahnya. Kalau tinggal modif. Ya, Tinggal ini closed source sama open source ya. Terus perkembangan selanjutnya dari monolith ke microservices. Ya, kalau dulu zamannya PHP gitu ya, bukan ya sekarang juga masih ada sih PHP ya. Jangan PHP atau misalkan aplikasi-aplikasi yang tadi terpusat itu ya, tercentralized, ya semua aplikasi itu di satu server yang sama. Misalkan saya pakai aplikasi Java, di Java itu ada namanya Tomcat, ada namanya Glassfish atau JBoss untuk server aplikasinya ya. Nah, semuanya nanti dideploy di aplikasi itu. Masalahnya apa ketika di monolith ini, ketika ada satu server yang mati ya sudah gitu. Kan? Misalkan atau kita punya sistem informasi akademik misalkan ya, sistem informasi akademik. Nah, sekarang di sistem yang monolit, semua modul keuangan, modul
kesiswaan, modul BAK misalkan, itu semuanya di server yang sama dan di aplikasi yang sama gitu ya di situ. Nah, ketika aplikasinya down, aplikasinya shutdown, ya udah semuanya nggak bisa diakses. Nah, beda dengan microservices. Di microservices semua satu kesatuan itu disebut service yang itu bisa di deploy di sistem yang terpisah. Misalkan untuk sistem aplikasi akademik, saya mau mendeploy, saya mau ngerunning si modul keuangannya di server A, modul kesiswaan di server B, modul BAK di server C misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jadi service-service yang terpisah yang kalaupun nanti keuangannya yang mati, yang modul yang lain masih bisa diakses. Gitu ya. Jadi ketika ada mati satu tuh enggak mati semuanya gitu ya. Itu di sistem microservices. Apakah yang monolit itu jelek? Ya tidak berarti jelek juga, cuman kalau kebutuhannya semakin banyak berkembang, aplikasinya yang kita kembangkan semakin besar, maka besar kemungkinan kita akan membutuhkan transisi dari sistem yang monolit ke microservices gitu ya, yang lebih high available gitu ya. Jadi lebih bisa diandalkan ketika terjadi satu sistem yang mati. Atau dalam microservices ini bisa jadi satu aplikasi itu tidak terdiri dari satu bahasa saja. Misalkan kalau di sistem monolit, ya kalau kita pakai Java, ya dari ujung ke ujung ya pakai Java gitu ya. Atau yang pakai Visual Basic, dari ujung ke ujung pakai Visual Basic. Nah, kalau di microservices tergantung yang timnya. Misalkan saya tim payment ya, tim tentang mengurusi keuangan. Ya tim itu bisa memilih apa, mau pakai apa, mau pakai PHP bisanya, ya udah silahkan pakai PHP. Orang kesiswaan maunya pakai Java, ya udah pakai Java gitu. Nah, nanti di microservices ada sistem service discovery yang bisa mendiscover semua service itu pakai bahasa apapun, tapi nanti komunikasinya dalam satu protokol. Itu yang disebut dengan microservices. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah dari on-premise ke hybrid ke cloud. Nah, ini tentang bagaimana kita mendeploy aplikasi kita. Ya dulu belum ada cloud, mau nggak mau ya kita di komputer kita yang offline ya, yang on-premise. Ada server, ruang server, ada data center, kita harus ngurusin nyolok-nyolok kabel. Saya ingat dulu Pak Rinda punya satu lab itu yang isinya server, yang di situ juga Pak Rinda yang masang kabel gitu, yang install sistem informasi operasinya semuanya gitu ya, dari naikin si servernya ke rack sampai bikin aplikasinya itu dulu Pak Rinda semua gitu. Jadi kebayang. Nah, itu sistem on-premise. Nah, kalau sekarang kan sebetulnya tidak perlu seribet itu ya. Kita tidak perlu tahu tentang cabling RJ45, itu ada yang pair, ada yang misalkan kita dulu kan nanti mungkin di beberapa semester ke depan belajar juga tentang jaringan komputer, bagaimana masangin kabel RJ45 ke ininya ya. Nah, itu nanti juga belajar. Nah, kalau zamannya cloud ya sebetulnya lebih dimudahkan. Gitu ya. Tinggal kita aplikasinya apa, ya udah simpan di cloud. Nah, sekarang di industri juga begitu, karena daripada sibuk mikirin di mana data centernya di mana, terus kalau data centernya mati gimana, harus ada backup, beli servernya di mana, harus berapa beli servernya, kan seperti itu. Untuk startup ataupun bisnis kan agak lebih ribet, sedangkan mereka harus fokus ke kompetisi bisnis. Nah, kalau sekarang dengan adanya cloud ya sudah, serahkan semuanya ke cloud, aplikasinya tinggal bikin pakai di source code-nya, kemudian di deploy di cloud, perusahaan bisa fokus ke bisnisnya gitu ya, tanpa meribetkan masalah server dan lain-lain. Itu semuanya diserahkan ke cloud. Nah, cloud yang paling terkenal sekarang ada AWS, ada dari Amazon ya, AWS, ada dari Google Cloud Platform, GCP, ada dari Microsoft Azure, ada dari Alibaba dan lain-lain ya. Nah, kebetulan juga AWS kemarin baru buka data center di Indonesia, jadi sekarang lebih dekat gitu ya. Sekarang enterprise juga lebih bisa untuk menjalankan aplikasinya di cloud karena sudah aman, aplikasi data centernya sudah ada di Indonesia untuk Amazon. Nah, itu juga sangat menarik. Nah, ini juga mau nggak mau teman-teman nanti mungkin yang era sekarang masih kuliah, nanti di pekerjaan bisa jadi pas
keluar pekerjaan, eranya sudah memang semua cloud semua. Jadi harus dari sekarang juga mulai baca-baca, belajar apa itu cloud computing, bagaimana kita bisa mengakses cloud, bagaimana sistem kerjanya cloud computing. Mungkin nanti di satu mata kuliah ada komputasi awan. Mungkin ya, nggak tahu, waktu itu saya belum ada sih. Cuman masih ada isu-isu gitu, Pak Rinda ngomongin komputasi awan. Cuman waktu itu masih belum kebayang gitu, komputasi awan gimana gitu. Kalau sekarang mungkin di S3 juga sudah ada pengenalan itu ya. Ya simpelnya kita pakai Google Slide atau Google Docs, itu juga kan komputasi awan, itu cloud computing. Cuman itu hanya untuk menyimpan data. Nah nanti di aplikasi di realnya itu lebih dari hanya cuman menyimpan dokumen, tapi untuk menjalankan aplikasi juga menggunakan cloud computing. Nah itu mungkin dari perkembangan sistem. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Ini juga Kang Janjam ada hadir nih, Pak Ahmad Hazairin, Pak Febi hadir nih. Oh, assalamualaikum Pak Febi. Senior Terus saya di ada Jerman. juga Kang Nana, masih ingat ya Kang Nana? Sekarang di Telkom Oh Sibuk. iya ya. Saya sekelas sama adiknya Kang Nana. Iya. Selamat siang, jam-jam. Selamat pagi kalau di sini. Sini udah sore. Silakan, barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa. Baik, ya kalau bisa ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Nah ini ada yang ngacung nih. Ya, silakan, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Aji Hadinata Nugraha dengan NIM 2106134 dari Teknik Informatika B. Saya izin bertanya Pak terkait perkembangan sistem. Menurut Bapak, apakah kita harus menguasai semua dari segala bidang, maksudnya bisa di dalam segala bidang dari sistem tersebut, atau hanya satu bidang tapi ahli dalam hal bidang tersebut gitu? Sekian, terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah ini yang saya harapkan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus seperti ini ya. Kan ini banyak gitu, apakah kita harus menguasai semuanya? Ya kalau teman-teman mampu menguasai semuanya ya itu sangat bagus sekali ya. Cuman kan manusia dalam belajar itu kan bertahap gitu ya. Tidak mesti langsung semuanya bisa gitu ya. Misalkan dari sistem, intinya kita ada gambaran ya. Ini kan saya hanya memberikan gambaran. Ada sistem tersentralisasi, ada sistem terpusat, ada sistem terdistribusi, ada sistem terdesentralisasi. Tapi misalkan nanti kawan-kawan atau teman-teman di sini mau fokus di blockchain misalkan. Ya sudah, misalkan lebih nanti fokusnya di sistem terdesentralisasi. Gitu ya. Tergantung gitu ya. Nanti maunya menariknya di mana. Karena semua bentuk sistem juga ya nanti ada aja perusahaan yang membutuhkan itu ya. Sistem yang sampai sekarang masih tersentralisasi ada, di government masih banyak yang tersentralisasi misalkan ya. Yang terdistribusi banyak aplikasi-aplikasi big data, aplikasi-aplikasi database mungkin sekarang juga sudah banyak ya, dari database yang RDBMS juga yang terdistribusi. Desentralisasi kalau mau belajar blockchain ya itu bagus. Yang open source sama closed source ya kalau bisa sih arahnya ke depannya open source aja ya. Banyak fokus di open source. Ya closed source ya emang nggak kita nggak bisa akses juga gitu ya. Yang kita sekarang bisa akses ya yang open kan. Kalau yang closed source kita sampai sekarang ya, saya bertahun-tahun bekerja dengan Microsoft Word, saya tidak pernah melihat source code-nya Microsoft Word. Kenapa? Karena itu closed source gitu ya. Tapi kalau yang open ya kita kan bisa akses di internet, di GitHub, di GitLab dan lain-lain. Monolith dan microservices ya itu juga konsep ya, mungkin nanti di perkuliahan juga akan diajarkan juga tentang sistem monolitik dan microservices. Kemudian yang on-premise, hybrid, cloud ini juga sama gitu ya. Ya yang on-premise ya mau nggak mau kan sebelum kita cloud kita juga harus mengerti bagaimana sih masang komputer gitu, apa komponen-komponen dalam komputer, nanti ada sistem arsitektur komputer kalau nggak salah nama kuliahnya itu. Ada RAM, ada hard disk, ada CPU dan lain, itu harus menguasai bagaimana sistem komputer ini bekerja gitu kan, dari mulai yang kecil itu ya.
nanti pada akhirnya kita juga belajar cloud, bagaimana kita menggunakan aplikasi cloud. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan tidak puas. Jadi tetap masih terus bertanya gitu ya. Ada yang lain sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Saya izin bisa memberikan sedikit komentar nggak, Mas Jam? Boleh banget. Ya, alhamdulillah hari ini materinya bagus sekali. Maksud saya ini sangat related dengan kebutuhan industri saat ini. Kebetulan saya sudah sekitar 17 tahun ya menjadi praktisi di dunia IT, di industri IT ini. Jadi saya sedikit ingin sharing saja. Jadi perusahaan saya juga 3 tahun belakang ini memang terjadi shifting, mulai dari shifting infrastrukturnya, teknologi, bahasa pemrograman sampai ke masalah database. Ini sangat relevan dengan materi yang sampaikan saat ini. 3 tahun yang lalu kami masih menggunakan pendekatan arsitektur yang monolitik, kemudian on-premise installment atau deployment, kemudian homogen bahasa pemrograman. Tapi terkait dengan kebutuhan klien atau industri yang terus berkembang, 3 tahun ini kami masih on progress shifting dari mulai infrastrukturnya tadi on-premise, kemudian pindah ke cloud yang dimiliki sendiri. Kemudian baru tahun ini shifting lagi ke cloud yang servicesnya. Kalau dulu mungkin yang dipakai platform as a service saja, tapi sampai sekarang itu udah mulai menggunakan servicesnya kayak di AWS atau yang GCP. Dan dari sisi bahasa pemrograman juga, selain Java masih dominan, kami juga beralih mengadopsi teknologi baru ya, kayak Golang, kemudian Flutter kalau untuk yang front end mobile-nya. Kemudian untuk di sisi arsitektur juga, kami mengikuti juga adopsi yang microservices. Intinya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang nanti calon development atau engineer atau sistem analis, ini bukan kebutuhan di masa datang, tapi betul-betul bisa dipersiapkan dari sekarang, karena kebutuhannya memang sudah seperti yang Mas Jam sampaikan saat ini ya. Ini bukan bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi saat ini sudah membutuhkan hal seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin saya kasih kisi-kisi, teman-teman nanti bisa memfokuskan ke kalau yang bahasa pemrograman tertarik di pemrograman mungkin ke Java sama Golang tuh yang bisa difokuskan. Kalau misalnya ke arsitektural, mungkin ke microservices yang bisa lebih difokuskan gitu ya. Di database juga, walaupun sekarang pakai RDBMS, tapi RDBMS sudah pakai yang reaktif misalnya. Atau kalau kebutuhan datanya banyak juga, mulai dieksplor yang terkait big data, atau paling enggak yang SQL kayak gitu ya Mas Jam ya. Nah itu mungkin catatan-catatan bagi teman-teman mahasiswa yang nanti pas lulus itu harus mempersiapkan skill set yang disampaikan Pak Jamin tadi itu memang harus disiapkan dari sekarang. Yang lebih mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Jadi Kang Nana ini alumni yang sekarang kerja di Telkom Sigma. Nanti kita kasih panggung nih buat Kang Nana. Oh kebetulan Kang Rinda tahun 2018 saya sudah resign dari Telkom Sigma gitu. Karena alasan keluarga. Sekarang saya di grupnya DSI, DFI, SDS. Itu dulu ownernya Telkom Sigma juga waktu sebelum diakuisisi Telkom. DSI Group ini yang memiliki Telkom Sigma. Jadi saya pindah ke induknya gitu. Oke, nanti ditunggu ya. Nanti satu sesi. Oke, lanjut Kang Jam. Terima kasih Kang Nana. Ya, makasih Kang Nana, tambahannya sangat ini ya, bisa ngasih insight yang sangat menarik. Kemudian selanjutnya ini perkembangan sistem. Nah, bagaimana dengan ini juga ada ya. Selanjutnya ini masih ada yang terakhir ya, dari waterfall ya, mungkin nanti di kuliah belajar waterfall ke yang agile. Kenapa waterfall saat ini mungkin sudah agak tidak relevan, meskipun waterfall ya masih tetap dipakai ya. Tapi lebih banyak di startup ataupun di corporate sekarang sudah mulai ke metodologi pengembangan sistem yang sifatnya lebih agile. Kenapa? Karena kalau di waterfall, ketika ada perubahan di tengah jalan, itu iterasinya harus balik lagi ya ke awal gitu ya. Nah itu
akan menjadi pengembangan sistem development software-nya kan jadi akan bolak-balik, jadinya nggak beres-beres. Nah, kalau di agile methodology nanti dia lebih adaptif terhadap perubahan gitu ya, karena perubahan sekarang bisa kapan aja ya. Di Gojek misalkan tiba-tiba Grab nurunin harga, nah gimana caranya kita meng-counter itu misalkan di Gojek, ataupun di Bukalapak lagi saingan sama Tokopedia, kan itu saling ini ya, saling melihat gitu ya. Nanti kalau ada pengen berubah tiba-tiba bisnis atau tiba-tiba si startupnya jadi IPO, nah itu kan harus merubah sistem, atau tiba-tiba startupnya merger misalkan ya, OVO sama Dana merger, nah itu kan ada sistem yang harus disatukan. Nah kalau sistemnya waterfall itu jadi dari awal lagi. Tapi kalau agile ya kita bisa kapan aja ada request, kapan aja bisa berkembang gitu ya, bisa fleksibel. Karena sistem yang akan bertahan itu bukan sistem yang sangat kuat, tapi sistem yang bisa beradaptasi gitu ya terhadap perkembangan. Gitu. Nah itu mungkin dari perkembangan sistem kita lanjut ke perkembangan tadi kan perkembangan sistem informasi. Nah, sekarang perkembangan teknologi informasi, bedanya apa gitu. Nah, kalau dari teknologi informasi mungkin saya melihat dari sisi bahwa yang namanya informasi itu adalah sekumpulan data gitu kan ya. Informasi adalah sekumpulan data yang berguna gitu ya. Nah, karena data juga ada data-data yang sampah gitu, yang ya cuman kayak sekarang kayak di media sosial banyak juga data gitu ya, cuman data-datanya nggak jelas gitu ya, kadang-kadang dari mana gitu. Nah, itu bukan informasi yang bermanfaat. Nah, informasi adalah satu kumpulan data yang bisa dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau satu entitas untuk mencapai satu tujuan tertentu ya. Nah, itu perkembangan. Nah, perkembangan TI artinya jadi teknologi informasi adalah teknologi untuk pengolahan data pada intinya di belakangnya ya. Karena ya informasi ini kan sebenarnya sekumpulan data gitu. Kemudian teknologi informasi artinya dia terdiri dari aplikasi dan juga media penyimpanan data, atau kita kenal dengan basis data gitu ya. Nanti ada mata kuliahnya basis data atau database. Jadi dalam teknologi informasi ada aplikasi yang berjalan ya, di atasnya ada computing ya, ada yang untuk melakukan menjalankan algoritmanya, ada komponen yang dimana kita menyimpan datanya, itu disebut database. Jadi ada aplikasi, ada database, itu teknologi informasi. Nah, kemudian kalau kita ngomongin basis data gitu ya, ini juga mungkin nanti akan dibahas di tahun-tahun berikutnya. Kita akan dikenalkan dengan yang namanya RDBMS. Ya, ini perkembangannya ya, perkembangan basis data yang pertama itu RDBMS atau disebut Relational Database Management System gitu ya. Database relasional. Artinya kenapa disebut relasional? Karena dalam database ini, dalam basis data ini nanti terdiri dari tabel-tabel yang saling terhubung gitu ya. Kita menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nanti dalam mata kuliah RDBMS akan dikenalkan dengan namanya normalisasi. Ada normalisasi 1, normalisasi kedua, normalisasi ketiga. Bahkan nanti ada juga yang disebut dengan denormalisasi gitu ya. Bagaimana memecah lagi ya, reverse engineering dari yang sudah tadi normal itu menjadi denormal ya. Nanti itu di pelajaran basis data ada yang namanya primary key, ada yang namanya foreign key, bagaimana kita menjoin antara dua tabel yang berbeda di RDBMS. Nah, tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, RDBMS ini juga tidak bisa menjawab semua kebutuhan di lapangan ya. Ternyata RDBMS ini kalau misalkan datanya sudah juta-juta row, banyak sekali, ataupun misalkan terabyte atau petabyte, ternyata RDBMS juga tidak cukup handle untuk bisa menjawab kebutuhan itu gitu ya. Makanya ada istilah perkembangan yang disebut dengan data warehouse. Meskipun data warehouse juga udah lama juga gitu, sistem data warehouse. Sebagai data warehouse di mana kita menyimpan data dari berbagai RDBMS tadi, yang aplikasi-aplikasi yang kita buat, aplikasinya sudah jadi banyak. Nah, kita butuh tempat yang mengumpulkan data yang dari database yang banyak itu menjadi di satu tempat. Nah, itu disebut data warehouse atau gudang data. Artinya gudang data ya kita menyimpan, misalkan aplikasi A database-nya pakai MySQL
ya MySQL, ada Ya. Halo. aplikasi Access ya, kalau Masih di ada Microsoft itu akses, masih ada masih. nggak ya? Microsoft Access gitu. Ya, Microsoft Access atau misalkan ya banyak hal gitu ya. Nah, itu pengen disatukan nih, satu company perusahaan ini pengen melihat data dari semua database itu di satu dashboard yang sama gitu, di satu report yang satu disatukan. Nah, itu disebut dengan data warehouse nanti ya. Ya, data warehouse ini nanti hubungannya dengan sistem pengambilan keputusan gitu ya. Business intelligence kalau bahasa ininya ya. Bagaimana kita mengumpulkan dari satu database yang banyak itu ke dalam satu tempat yang besar nantinya, itu data warehouse. Nah, ternyata data warehouse juga seiring dengan berjalannya waktu tidak cukup dengan perkembangan sekarang. Karena sekarang sudah katanya eranya big data gitu ya. Seberapa big sebetulnya data itu ya besar sekali ya. Mungkin teman-teman bisa Google di internet how big is data. Jadi berapa besar data sekarang yang ada ya, misalkan sehari aja 1 detik aja, bayangkan di Facebook ada berapa orang bikin komen atau bikin post, di Twitter ada berapa juta orang di dunia ini yang bikin nge-tweet gitu ya. Jadi banyak sekali datanya, semakin besar data warehouse tidak bisa mampu menghandle kebutuhan itu. Maka ada istilah sekarang, istilahnya data lake ya. Jadi tidak hanya gudang data tapi sungai data. Ya, kalau tadi ada DBMS, kemudian ada gudang data warehouse, satu gudang juga nggak cukup nih datanya kebanyakan. Ya udah kita bikin sungai data atau data lake. Jadi satu sungai sekarang datanya mengalir, datanya bisa berupa relasional data, data yang bentuknya yang tidak terstruktur ya, yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur seperti yang seperti JSON ataupun seperti file-file audio, video dan lain-lain. Nah, itu disimpan di semua yang disebut dengan sistem data lake ya, ataupun sungai data. Nah, ternyata baru-baru ini data lake pun belum bisa menjawab kebutuhan sekarang karena semakin cepatnya perkembangan data ini gitu ya. Di data lake orang-orang melihat bahwa ada ya di sungai ini jadinya bukan jadi sungai tapi malah jadi rawa gitu. Jadi banyak sampah gitu di situ. Banyak data sampah yang tidak dipakai. Kemudian ada data yang ini datanya milik siapa? Ini datanya domain siapa gitu ya. Jadi tidak jelas gitu akhirnya datanya karena terlalu banyak. Dan sungainya bukan jadi sungai tapi jadi rawa-rawa yang banyak sampah gitu. Nah, akhirnya maka ada teknologi lagi ataupun konsep lagi yang namanya data mesh. Data mesh lebih ke bagaimana data ini dimiliki oleh satu domain tertentu dan dia menguasai data itu, tapi nanti dia bisa sharing ke domain data yang lain. Nah, itu konsep dari data mesh, artinya tidak hanya kayak sungai aja seperti itu, tapi di sungai itu nanti ada domain-domain yang menguasai dan memanage data itu. Ada satu unit-unit yang menguasai dan manage data itu. Nah, kebetulan sekarang yang saya kerjakan di kantor yang sekarang ini, saya sedang mengembangkan data mesh ini, sistem data mesh, karena perusahaan sekarang saya yang bekerja ini kan dia perusahaan global yang si cabangnya itu ada di 50 negara gitu ya. Di 50 negara yang di masing-masing negara itu kan ada database, ada data warehouse, ada data lake sendiri-sendiri. Nah, gimana ngumpulin data lake yang ini supaya bisa juga saling komunikasi antar data lake ya. Nah, itu saya bikin ininya di data mesh. Tim yang sekarang saya lagi kerjakan adalah membangun data mesh ini di atas cloud platform ya, di atas teknologi cloud. Yaitu ini sebelum ke sana, ini perkembangan teknologi informasi. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang masih bingung? Silakan. Ini sebenarnya database juga sama tadi ya, yang metode pengembangan ini bagian dari pembahasan STI, jadi pas banget. Bisa jadi istilah-istilah yang baru, Pak. ya, silakan.
Ya, lanjutkan. Oke, lanjut terakhir sebetulnya ini slide terakhir. Nah, kalau tadi kan udah gimana perkembangannya ya, perkembangan sistem informasi, perkembangan teknologi informasi, udah ada gambaran lah teman-teman. Ya kalau nggak ada, belum ada gambaran nanti bisa ditanyakan ke Parinda. Enggak lah, nanti bisa kita ngobrol lagi gitu ya. Nah, gimana caranya tips untuk selalu relevan di dunia IT? Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Selama ini sampai saya bisa ya meskipun dari Garut dari STTG tapi bisa insya Allah bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar ya. Ya teman-teman saya juga ada yang udah master di luar negeri, ada udah PhD di luar negeri. Tapi insya Allah teman-teman yang di sini yang di STTG ya jangan berkecil hati. Kita masih bisa bersaing karena dunia IT ini dunia yang unik yang ngasih kesempatan ke semua orang dari semua background gitu ya. Jadi dan teman-teman kalaupun di Garut itu bisa nanti kerja bisa di mana aja, apalagi nanti udah ada metaverse gitu ya dari Facebook kan kita udah mau bikin metaverse nih, bisa bekerja di mana aja di dunia belahan dunia mana aja gitu ya. Itu uniknya ya, beruntungnya teman-teman ini ada di dunia IT. Kalau bukan di IT agak susah, misalkan sekarang di hukum gitu ya. Ya di hukum kalau mau kerja di luar ya susah karena hukum setiap negara kan beda. Ekonomi, kebijakan ekonomi setiap negara juga beda. Agak susah misalkan lulusan ekonomi untuk kerja di luar, kecuali memang dia jenius gitu, Bu Sri Mulyani misalkan bisa. Ya itu berbeda. Cuman kalau untuk IT, orang biasa pun punya kesempatan yang sama untuk bisa bersaing. Karena IT ya, dunia programming ya di mana-mana sama gitu. Di mana-mana kayak gitu. Ya asalkan kita nanti saya ada ini tips yang pertama, kita memiliki growth mindset, kita tidak puas dengan apa yang sekarang kita udah bisa Java sampai level A misalkan, kita puas di situ aja, itu tidak akan berkembang. Kita harus punya mindset untuk berkembang. Kalau udah bisa Java, ya kita ngembangin Java yang lebih advance lagi. Kalau kita udah bisa bahasa Inggris yang cuman basic gitu ya, ya dikembangkan. Nah, itu memiliki growth mindset itu sangat penting untuk menjadi relevan. Yang kedua, kita harus bisa menguasai dasar dari computational thinking. Ini mungkin juga dikenalkan juga sama Pak Rinda mungkin dari awal ya. Bagaimana kita memiliki cara berpikir computational. Nah, ini yang membedakan orang IT dengan orang non IT. Orang non IT mana kenal dengan algoritma gitu. Nah, kita di dunia IT dikenalkan dengan algoritma, dan ini sangat bermanfaat juga tidak hanya di dunia pekerjaan tapi di hidup. Bagaimana teman-teman melihat satu masalah, satu problem itu dengan berpikir secara komputasi. Ya, computational thinking kan itu secara teori ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraction, ada algoritma gitu ya. Decomposition bagaimana teman-teman memecah masalah, ada masalah yang seperti yang besar, ya tidak melihat masalah besarnya, tapi bagaimana masalah ini dipotong-potong bisa jadi kecil, dikomposisi, kemudian dilihat polanya, pattern recognition, polanya dilihat, kemudian diabstraksi, yang mana data yang bermanfaat, data yang tidak berguna disingkirkan, yang berguna diambil. Nah, itu di tahap abstraksi, kemudian teman-teman juga pasti diajarkan ya, itu dari awal di semester 1, itu yang namanya algoritma. Ya. Nah, jadi jangan skeptis terhadap pelajaran algoritma. Dulu saya sebetulnya ya saya waktu di semester 1 algoritma itu agak bingung buat saya, karena dulu saya background lulusan pesantren, masuk ke STTG, saya belajar algoritma dan pemrograman gitu. Saya berpikir ini algoritma pemrograman apa gunanya buat hidup saya gitu. Waktu di semester 1. Tapi setelah keluar sekarang baru kerasa bahwa algoritma dan pemrograman itu bukan hanya teman-teman belajar Pascal misalnya. Nggak tahu kalau sekarang pakai bahasa apa ya. Kalau dulu pakai Pascal, tapi bukan pada Pascalnya gitu. Tapi bagaimana kita merunut cara kita berpikir. Ya, di pemrograman, di algoritma itu kan ada bagaimana kita mendeklarasikan variabel, bagaimana kita mempunyai selection gitu ya, ada if else, kemudian ada while, ada perulangan, while loop. Nah, itu juga sebetulnya melatih otak kita untuk berpikir secara komputasional. Jadi lebih terstruktur. Nah, itu membedakan orang IT dengan orang non IT. Orang non IT mikirnya mungkin agak
agak susah gitu untuk menjadi runut. Tapi kita karena belajar algoritma, kita bisa lebih runut. Nah, jadi manfaatkan gitu ya ilmu algoritma itu di kehidupan. Itu sangat-sangat penting. Nah, ini ya pada dasarnya computational thinking ini sangat penting sih. Kemudian yang selanjutnya adalah join komunitas atau kegiatan relawan. Ini juga sangat penting. Pak Rinda udah berkali-kali bilang, ayo join relawan teknologi informasi. Ya. Misalkan join komunitas, terserah komunitasnya misalkan ada kan di kampus juga ada organisasi-organisasi intra maupun ekstra gitu ya. Ada Himatif kalau sekarang ya, ada Himatif gitu, ada BEM, ada lembaga dakwah kampus, ada Mapala. Join komunitas itu untuk melatih teman-teman bersosial dan berpikir. Kemudian join, apalagi di join yang dari relawan ya, relawan teknologi informasi itu sangat sekali saya rekomendasikan dan itu akan sangat penting. Nanti teman-teman akan kerasa nanti karena itu yang akan melatih teman-teman nanti bersosial gitu ya. Kan dulu juga saya waktu kuliah, kalau mungkin Pak Rinda juga tahu bahwa saya itu kuliah itu bukan kuliah yang cuman pulang kampus, pulang ke rumah, tapi aktif di HIMIF kalau dulu, di Himatif gitu, di BEM, malah sempat jadi ketua BEM gitu dulu di STTG. Nah, jadi orang yang nanti akan sukses di itu tidak mesti orang yang IPK-nya tinggi, tapi bukan IPK-nya tinggi dia akan gagal gitu ya, enggak. Tapi orang yang bisa nanti bersosial ya, jadi ada jiwa sosialnya juga gitu, tidak hanya kuliah gitu. Punya modal sosial ya. Kemampuan sosial bermasyarakat. Kemudian itu kegiatan relawan. Selanjutnya ya ini jelas kalian teman-teman juga harus baca, karena indeks literasi bangsa Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Padahal kita mayoritas muslim, kita tahu bahwa ayat pertama yang turun itu Iqra gitu ya. Tapi indeks literasi bangsa Indonesia itu 128 tahun lebih mundur dibanding negara lain. Ini kan sangat miris gitu. Sekarang kalau dulu ya zaman saya sama mungkin Pak Rina juga susah untuk dapat internet, juga masih lelet sekali gitu ya. Hard disk juga dulu mau pakai floppy disk cuma 2,5 mega 25 megabyte ya, segitu gitu loh, kecil banget. Nah, sekarang baca di internet, mau baca apapun terserah, asal jangan baca yang aneh-aneh aja gitu ya, baca yang bermanfaat. Kemudian hati-hati dengan distraksi ya. Distraksi ini ada beberapa. Distraksi ini maksudnya jangan sampai teman-teman lagi kuliah tapi terdistrak dengan hal-hal yang tidak seharusnya teman-teman lakukan. Mengikuti arus yang pertama. Orang-orang belajarnya bahasa pemrograman Go atau Kotlin, ya teman-teman ikut. Nah itu mengikuti arus. Gitu. Tapi kita nggak tahu jelas arusnya mau kemana gitu ya. Kemudian suka jalan pintas, pengennya cepat gitu. Gimana? Pengen bahasa pemrograman tapi pengen cepat. Akhirnya buku bahasa pemrograman dibakar terus dijadiin kopi. Nah itu jalan pintas yang nggak jelas gitu ya. Kemudian salah prioritas, teman-teman lagi kuliah tapi sibuknya pacaran gitu ya. Ya bukan nggak boleh pacaran, mungkin ya teman itu mah bagian dari kehidupan teman-teman. Cuman prioritasnya tetap kuliah gitu ya. Atau misalkan kuliah tapi aktifnya di organisasi luar terlalu aktif gitu ya. Misalkan sampai kuliahnya terbengkalainya, itu juga nggak baik gitu ya. Terus membeli rasa aman itu artinya ya teman-teman nyaman di zona nyaman. Kalau udah nyaman, saya mah di Garut aja gitu. Yang penting mah bisa makan gitu. Nah, itu udah aman gitu. Ya jangan berkembang. Orang Indonesia itu kebanyakan ya ini membeli rasa aman. Indonesia itu secara populasi itu keempat terbesar ya setelah Amerika, Cina, Cina, India gitu ya. Cina, Amerika, India, kemudian Indonesia gitu yang keempat. Tapi ketika saya ke negara manapun, ke Jepang, ke Singapura, ke US, ke Eropa, saya tidak melihat banyak orang Indonesia. Tapi orang Cina, orang India itu banyak di mana-mana. Orang Indonesia secara harusnya gitu ya, populasi yang keempat ini harusnya juga ada di mana-mana kan. Tapi karena orang Indonesia banyaknya ya ini membeli rasa aman. Saya udah nyaman di kampung gitu. Ya enggak. Kubul waton kan. Kubul waton.
Hubul, hubul waton minal iman. Nah, hubul waton juga tidak mesti, hubul waton itu tidak mesti ada di Indonesia, tapi kita berkontribusi terhadap Indonesia ya. Jadi kita tidak tertinggal dari negara-negara lain gitulah. Membeli rasa aman. Ya ini intinya bukan memprovokasi teman-teman juga harus keluar negeri, tidak gitu ya. Tapi intinya jangan bertahan di satu zona nyaman gitu. Karena zona nyaman itu biasanya zona tidak berkembang gitu. Ini kan kita tadi growth mindset ya, tidak punya berkembang untuk mindset. Nah, ini yang terakhir tips dari saya, dan ini sangat saya rekomendasikan adalah menguasai bahasa Inggris. Mungkin ini agak teman-teman mendengarnya malas gitu ya. Saya juga sama. Itu saya nggak pernah mau kursus bahasa Inggris. Sampai sekarang pun saya tidak pernah kursus di bahasa Inggris di mana Primagama atau di kursus bahasa Inggris ini tidak pernah. Tapi kalau di dunia IT mau nggak mau gitu, karena semua resource bacaan buku itu memang masih sampai sekarang ya masih diimpor dari Amerika, Eropa gitu. Ya yang notabene pakai bahasa Inggris. Jadi meskipun sedikit demi sedikit teman-teman kalau membuat progres, sekarang mah ada banyak aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, Duolingo dan lain-lain. Di YouTube juga berlimpah sekali orang ngajarin bahasa Inggris, asal teman-temannya mau, insya Allah gitu. Itu mau. Dan itu tips-tips saya dari saya. Mungkin sebetulnya banyak sekali tips mungkin dari Kang Nana, dari Farinda untuk tetap bisa relevan di dunia IT. Tapi secara umum yang saya dari pengalaman saya ya, yang sangat berguna sampai saat ini itu hal-hal di ini seperti ini. Nah, mungkin dari saya, Pak Rinda. Kalau pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Kang Zamzam. Baik, sebelum kita lanjut ke perbincangan berikutnya, barangkali ada mahasiswa yang mau menanyakan berkenaan dengan materi pada slide terakhir ini, silakan. Nanti kita akan berbincang-bincang berkenaan dengan pengalaman ya, hal yang tidak terlalu teoritis, tetapi itu nanti insya Allah akan bermanfaat. Silakan mahasiswa, barangkali ada yang mau menanyakan slide terakhir yang disampaikan oleh Kang Jamjam. Ada yang raise hand kah? Oke, kalau tidak ada, oh ya, silakan Haji, silakan Haji. Ya Pak, saya izin bertanya terkait tips untuk selalu relevan dengan dunia IT dengan Pak Jamjam, yaitu kan suka ada stigma gitu kalau di dunia IT harus jago matematika atau enggak gitu. Seperti itu. Enggak mesti. Saya kuliah di STG yang berbau matematika semuanya dapat C. Matematika distrik, terus kemudian ada apa lagi? Matematika Diskrit, aljabar linear. Aljabar linear. Itu saya bisa liatin transkrip saya, itu saya dapat C semua yang berbau matematika. Intinya kan sebetulnya bukan jago matematika ya, sebetulnya mungkin lebih bagaimana kita mempunyai ini tadi berpikir secara komputasional gitu ya, secara computational thinking gitu. Kalau matematika kan sebetulnya kalau matematika yang terapan gitu, kita belajar logaritma, belajar tentang aljabar dan lain-lain, itu kan matematika yang lebih sifatnya ke matematika terapan. Tapi yang kenapa matematika diajarkan di informatika itu kan sebenarnya lebih bagaimana melatih otak kita untuk menyelesaikan masalah juga sebetulnya, melatih logika kita. Meskipun mungkin ada hal-hal yang nanti di matematika juga sangat berguna, seperti misalnya kalau teman-teman mau berkarir di data science gitu ya. Kan sekarang lagi ngetren ya, menjadi seorang data scientist. Nah, kalau di data science ya memang itu harus emang harus yang senang gitu, bukan yang jago ya, yang senang belajar matematika. Nggak perlu jago, karena jago mah kan nanti kalau teman-teman terus belajar juga insya Allah jadi jago. Yang penting senang belajar matematika, lihat angka-angka nggak stres, nah itu bisa nanti jalurnya ke data science atau menjadi seorang data scientist gitu. Nah itu sangat akan berguna untuk di masa depan, karena akan
arahnya ke dunia itu ya, ke AI dan lain-lain, dan akan sangat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar di dalam ataupun luar negeri. Itu mungkin. Asal niat sih ya, jadi Iya, asal betul. niat, terus apa namanya, mau melabrak ini, biasanya kan kita punya mental block ya. Jadi kalau misalnya kita agak takut dengan matematika, nah mental blocknya dipelihara. Ini juga kejadian nih dengan saya, Bu Leni ya, yang sekarang ini sebenarnya kepaksa harus melakukan riset di area machine learning, sesuatu yang kita hindari sebenarnya karena terlalu statistikal. Saya dulu waktu di STG mata kuliah statistik nggak lulus, pernah nggak lulus ulang. Probabilitas buat saya tuh nggak masuk akal gitu. Jadi teori tentang kartu itu saya nggak ngerti. Itu maksudnya ngomongin apa saya nggak ngerti. Terus pas S3 sekarang kepaksa harus masuk machine learning dan kita terima itu sebagai takdir. Awalnya juga agak shock, tetapi karena kita niat, lalu kemudian kita percaya kalau kita berjalan pada satu titik yang jelas, kita akan sampai juga kalau niatnya kuat. Jadi betul kata Kang Jam-Jam. Jadi kita kalau di awal-awal memang agak lemah di matematika, itu tidak menjadi alasan buat kita untuk bisa matematik. Karena hanya persoalan waktu aja ya Kang Jam-Jam. Dan Iya, tapi menurut saya paling nggak basic matematik dan statistik harus menguasai juga. iya betul kan, Contoh basic implementasinya sih di simple query aja. Di simple query kan ada konsep asosiasi sama agregasinya. Left join itu kan penerapan konsep matematika juga di situ. Himpunan. Nah, jadi kalau terutama kan query untuk akurasi data itu memang harus ada basic matematikanya. Kemudian kalau yang matematika yang tadi disebut terapan atau misalnya matematika yang sudah spesifik mungkin diperlukan untuk software tertentu yang memang berbasis matematik gitu ya. Tapi yang basic definitely memang harus dikuasai juga sebetulnya sih. Yeah. Jadi intinya jerumuskan aja dulu masuk ke dunia IT, nanti juga terpaksa kita belajar. Jadi sesuatu yang awalnya kita tidak sukai pada akhirnya kita suka juga. Sama seperti kawin paksa. Awalnya kita nggak cinta gitu, tapi setelah dijalani ternyata enak juga, nyaman gitu. Atau karena keterpaksaan tuntutan pekerjaan juga bisa. Iya. Ya, ada jalan lah. Awalnya terpaksa, kesananya jadi terbiasa. Nah, iya. Malah jatuh cinta. Nah, jadi betah hanya di dunia IT. Baik, kita lanjut nih ke perbincangan berikutnya nih dengan Kang Jam-Jam. Ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan hidup ya. Jadi kan setelah lulus kuliah terus kerja ke Jakarta. Nah ini kita pengen tahu nih, pertama kali yang dihadapi saat memutuskan untuk berangkat ke Jepang itu seperti apa? Kalau kemarin Pak Febi menceritakan saat beliau memutuskan untuk pergi ke Jerman itu nekat gitu, modal nekat. Dengan dana seadanya beliau berangkat gitu ke sana. Nah kira-kira ini Kang Jam-Jam gimana nih ceritanya nih? Ke Jepang ya. Ya jadi sebetulnya kalau di dunia IT ya, karena ini tadi ya, jadi dunia itu dunia yang sangat terbuka. Ya, kesempatan ke semua orang itu untuk terbuka. Saya ke Jepang bahkan dulu ya istilahnya lamun cik Sunda mah teu mimpi-mimpi acan, teu ngimpi-ngimpi acan. ke Jepang itu. Saya dulu berkarir fokus di Indonesia, di beberapa perusahaan terakhir di Indonesia itu perusahaan multinasional juga di consulting, namanya Accenture, itu perusahaan internasional. Nah kebetulan saya kerja di situ di Jakarta dan disitulah wawasan globalnya mungkin terasa. Nah tapi setelah itu sebetulnya kalau memang teman-teman punya unique skill set ya di dunia IT, itu teman-teman tanpa harus teman-teman apply, itu nanti company itu akan apply ke teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya ke Jepang itu bukan saya yang apply ke Jepang, tapi perusahaan di Jepang itu istilahnya apply ke saya. Jadi approach saya, deketin saya, ini kita butuh ini, bisa nggak kamu ke Jepang untuk kerja di perusahaan kami?
Jadi kalau teman-teman punya skill ya, nah punya skill itu dan teman-teman juga berbagi di internet, punya bikin artikel di internet, bikin source code di GitHub, kemudian di LinkedIn juga profil teman-teman jadi bagus dan itu nanti akan menaikkan juga market teman-teman gitu ya. Semakin banyak kita berbagi, semakin teman-teman juga dapat opportunity itu. Jadi kalau di dunia IT itu sangat penting kita untuk berbagi. Itu mungkin kalau kita ke konsep Islam mungkin konsep sedekah gitu ya. Sedekah. Semakin kita sedekah ilmu, semakin juga rezeki itu. Nah, sama-sama gitu di dunia itu juga semakin kita sedekah ilmu banyak kita ngomong di komunitas, kita join di komunitas, kita gabung di komunitas, kita berkontribusi di komunitas itu, bikin artikel di internet, mungkin bikin channel YouTube untuk ngajarin orang, bikin programming. Nah, itu juga jadi teman-teman direcognize oleh dunia, nanti dunia pun akan ngedeketin teman-teman gitu lah. Waktu ke Jepang juga saya kayak gitu. Jadi dulu perusahaan Jepang deketin saya gimana? Saya pikir oke, ada ini. Akhirnya kita interview secara virtual, dan deal mau nego gaji dan lain-lain. Akhirnya deal dan ya udah mereka ngongkosin untuk ke Jepang, ngebiayain selama di Jepang, ngasih gaji di Jepang. Nah, karena kalau teman-teman di bisa ngasih value itu yang sebetulnya kan mata uang yang sebenarnya itu adalah value. Ketika kita ngasih value ya ke dunia, ya dunia pun akan ngasih balik ke kita. Itulah intinya. Motivasinya ke Jepang ya itu. Ya. Jadi kuncinya itu kita silaturahmi dan sedekah gitu ya Kang ya. Jadi intinya sebanyak mungkin kita ngasih kontribusi ya dalam sekecil apapun gitu ya, ngasih kontribusi ke siapapun. Jangan melihat tadi ya, mungkin di tips yang saya tadi ada hanya melihat yang kasat mata. Mungkin sekarang capek teman-teman ikutan relawan gitu ya, atau di organisasi, tapi someday teman-teman akan dapat ya ininya gitu, returnnya lah gitu ya. Ini hasilnya dari itu. Hawalah hikmahnya ya. Hmm. Nah, makanya di UTS kemarin tuh saya tugaskan ke mahasiswa tuh supaya belajar baca, terus menuliskan apa yang dibaca di blog. Itu sebenarnya memulai ya, sedekah ilmu. Ya, siapa tahu dari sana terus berkembang. Nanti lambat laun ada banyak orang yang suka baca, lalu dapat kesempatan seperti yang dialami oleh Kang Zamzam gitu. Saya juga di Kemkominfo seperti itu, di Relawan Daika seperti itu. Jadi bagi-bagi konsep, apa yang kita kerjakan di Garut, kita bagikan di nasional. Ya ujung akhirnya ada banyak hikmah gitu, ada banyak pekerjaan yang kita garap begitu. Nah jadi makanya anak-anak komunitas dan relawan Daika di ITG itu selalu kita tanamkan cara berpikirnya bahwa kita tuh memulai belajar itu dari berbagi dulu. Nah, setelah berbagi, yang terpenting berikutnya adalah silaturahmi. Nah, silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. Nah, pintu rezeki itu akan memberikan rezeki yang benar-benar ke kita kalau kita memiliki bekal. Bekalnya mana? Itu yang kita bagi tadi. Ya. Begitu. Oke, Kang, kalau di Jepang ada kendala apa yang dihadapi soal lulusan ITG ini? Di Jepang itu kendalanya ya satu-satunya kendala sebetulnya dari sisi bahasa mungkin ya, karena Jepang kan bukan negara yang berbahasa Inggris gitu ya. Nah kalau di kantor ya insya Allah perusahaan-perusahaan teknologi gitu, asalkan tadi ya teman-teman menguasai bahasa Inggris itu sudah cukup bisa kemana-mana. Di Jepang perusahaan teknologi ya itu pakai full bahasa Inggris. Di Berlin juga full bahasa Inggris. Apalagi di Amerika di UK. Ya itu salah satu kendala di Jepang itu aja sebetulnya, kendala bahasa. Kalau misalkan kita lagi di luar gitu, bukan di kantor ya. Kalau di kantor kan full bahasa Inggris. Kalau di luar ya kendalanya itu. Tapi kalau teman-teman suka Jepang, suka anime gitu ya dan bahasa Jepang itu insya Allah bukan jadi hambatan. Tapi buat saya hambatannya itu. Kemudian hambatan yang kedua di Jepang, kendala di Jepang mungkin dari sisi kalau kita sebagai Muslim ya mungkin agak susah kayak mau cari makanan halal gitu ya, terus kemudian
untuk sholat gitu, karena masjid juga sangat terbatas di Jepang, makanan halal juga sangat terbatas. Tapi alhamdulillah waktu di kantor karena banyak muslimnya juga di Jepang, jadi kantor juga nge-provide makanan halal, terus ada musola juga, ada masjid juga di dalam kantor gitu. Alhamdulillah seperti itu ya, kebetulan. Jadi ya itu mungkin kendala, tapi bagi teman-teman yang di Jepang waktu itu kendalanya itu gitu ya, dari Jepang nggak semudah kayak di Indonesia gitu. Nah, ini Kang, telat kuliah itu karena gara-gara aktif di BEM atau gimana? Ya dulu karena ya pertama itu dulu sibuk di organisasi gitu, saya dulu di BEM, kemudian di organisasi ekstra juga, ya sekarang juga masih ada di HMI ya dulu. Kemudian lamanya juga karena bantuin juga teman-teman ngerjain skripsi, karena dulu kan bikin TA itu kan agak ini karena harus bikin program juga gitu ya. Nah ada banyak teman-teman yang nggak mampu, akhirnya bantuin teman-teman bareng-bareng, akhirnya ya udah kita lulus bareng-bareng gitu. Seperti itu. Iya, iya. Ya, tapi emang satu angkatan waktu itu memang mayoritas 90% itu memang lulus di 5 tahun gitu, bukan di 4 Ya, tahun. 5 Karena dulu tahun ada mending lah. 5 tahun mending, angkatan kami itu 6 tahun, 7 tahun. Jadi iya ya. angkatannya Bahkan angkatan ada istilah MA kalau dulu mahasiswa abadi. Kang Nana berapa tahun Kang Nana? Saya 5 tahun, Kang. Oh Sama iya. kayak Kang Jang-Jang, nungguin teman-teman, bantuin teman-teman bikin program. Soalnya angkatan awal tuh yang angkatan 96 sama 97 itu kenapa agak lama, karena dulu kita pertama kali masuk ke kampus tuh dalam posisi prodi informatikanya masih cuma punya izin aja. Jadi ada perubahan kurikulum segala macam. Jadi lama. Terus keduanya memang kita tidak pede ya. Mau apa aja harus 1 tahun gitu. Akhirnya ya pada lulusnya 6 tahun, 7 tahun. Itu 2 angkatan pertama tuh. Tapi ya alhamdulillah lah banyak sekali di antara teman-teman kita ya yang sebenarnya tidak kalah bersaing ya dibandingkan mahasiswa lain di perguruan tinggi yang lain ya. Nah, makanya ini untuk mahasiswa dengan hadirnya alumni hari ini ya, baik Kang Jam-Jam ataupun Kang Nana, ini harapannya bisa membangun semacam kepercayaan diri, karena memang terus terang yang menjadi masalah dari dulu tuh kepercayaan diri. Mahasiswa kita tuh merasa karena kuliahnya di Garut ya, kalau dulu sih masih STT ya, kalau sekarang kan udah institut ya, jadi tidak percaya diri kalau ada pertandingan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang levelnya nasional itu suka mundur-mundur kayak gitu. Padahal sebenarnya di luar sana banyak alumni yang hebat ya, seperti Kang Nana, Kang Zamzam, ya. Dosen-dosen kita juga hebat ya, kayak Pak Febi kemarin. Gitu. Nah, silakan, Nah, barangkali ada yang mau mungkin bertanya nih. Kang Rinda terkait kepercayaan dari ini termasuk yang ini, kalau saya cukup sering juga kan nawarin vakansi gitu ya, lowongan. Tapi dari alumni STG kayaknya hampir Malu-malu gitu ya. jarang yang iya, Sai cat gitu ya, malu-malu kucing. Iya. Ini kalau mau ngiklan juga di perusahaan saya juga sih, kalau teman-teman siap selalu buka lowongan sih, kapanpun teman-teman merasa siap itu bisa mengajukan lamaran atau apply gitu ya. Nah, ini catat ya oleh adik-adik sekalian. Ini berarti KP kan ada berapa tahun? 2 tahun lagi. Nah, harus ada di antara adik-adik yang hari ini hadir yang kerja praktik di sana tuh di tempatnya Kang Nana. Harus percaya diri. Karena ada banyak ilmu yang bisa kita ambil di sana. Jadi kerja itu bukan berarti kita udah siap segala sesuatunya. Boleh jadi kita datang ke sana diajarin gitu, atau kita belajar banyak dari sana. Iya sih. Percaya diri perlu ditanamkan. Ya, seperti tadi Kang Dina bilang, walaupun saya atau kita belajar kuliah di Garut, tapi bisa go internasional juga. Contohnya Kang Jam-Jam. Iya. Saya juga waktu dulu bareng-bareng Pak Febi, direkrut oleh Pak Febi itu, bisa keliling Indonesia tuh, karena pekerjaan dari Pak Febi. Kemudian masuk ke Telkom Sigma, ke perusahaan yang sekarang juga, alhamdulillah, bisa menginjak beberapa negara di luar juga sih terkait pekerjaan, karena pekerjaan gitu ya.
Nah, Walaupun memang belum sewakang jam-jam ke US, ke Europe. Kalau saya masih di sekitaran Asia Tenggara lah, Malaysia, Singapura, Filipina gitu. Jadi walaupun dari berarti Garut, insya Allah kalau diri kitanya memiliki value yang bagus itu jangan takut bersaing dengan lulusan manapun. betul. Gitu. Jadi tadi kuncinya ya, rekognisi seperti yang disampaikan oleh Kang Jam-Jam. Jadi kita bisa membangun rekognisi dari sekarang dengan cara apa? Berbagi sebanyak-banyaknya apapun lah, khususnya yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, itu yang terpenting. Terus memang kegiatan seperti ini di mana mahasiswa bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa alumni-alumni yang luar biasa ini penting juga untuk membangun spirit ya. Semangat bahwa saya bisa gitu. Dan tadi di video di awal itu waktu saya putarkan relawan TIK itu kan Kang Rikjan Nasrullah itu waktu itu masih mahasiswa tuh. Itu udah berangkat ke Thailand. Jadi mahasiswa aja udah go internasional gitu. Jadi saya kira tidak perlu menunggu jadi alumni dulu untuk go internasional gitu. Jadi dari sekarang tinggal berbagi dalam bahasa Inggris tadi sih yang seperti disampaikan oleh Kang Jam-Jam ya. Begitu. Silakan. Ada pertanyaan nggak untuk Kang Jam-Jam dari mahasiswa? Berangkat kerja jam berapa Kang Jam-Jam? Sekarang sudah jam 8 lebih 18 waktu Berlin. Biasanya jam berapa? Gimana? Ya, biasanya berangkat kerja jam berapa? Atau di rumah? Oh, sekarang lagi WFH, kerja mah di rumah, jadi jam 9. Iya, siap. Baik, ini sebelum kita tutup sesinya, saya ngasih kesempatan buat mahasiswa mau bertanya silakan, atau Kang Jam-Jam mau menambahkan, silakan. Ya, mungkin kalau tidak ada bertanya, terakhir mungkin ya dari saya. Ya, meskipun kita dari daerah, jangan berkecil hati ya. Karena kalau sekarang sih waktu saya ke Jerman ataupun ke Berlin, itu mereka sama sekali tidak melihat ijazah. Sama sekali tidak melihat background teman-teman mau dari ITG, mau dari ITB, mau dari ITS, ke ITENAS, semuanya beda-beda. Itu tidak pernah melihat itu. Gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan seperti yang modern seperti Google, Facebook dan ini tidak pernah melihat ijazah. Yang mereka lihat adalah apakah teman-teman bisa solve problem yang ada di company itu atau tidak. Karena company itu pasti semuanya ada problem. Nah, teman-teman bisa nggak berkontribusi untuk menyelesaikan masalah di perusahaan ini. Nah, itu. Jadi sekarang mah tidak usah berpikir oh saya mau dari STTG gitu. Jadi mimpinya cuma hanya kerja di situ. Enggak. Mimpi bisa setinggi apapun. Jadi selama di dunia itu sangat terbuka, makanya ya untungnya di dunia itu sangat terbuka, teman-teman bisa apply kemanapun yang teman-teman mau gitu, mau ke negara manapun, mau ke perusahaan apapun di Indonesia maupun di luar itu bisa di dunia itu. Jadi jangan berSTTG. Bedanya mungkin kalau dari STTG sama lain STTG mungkin hanya di network aja ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Rinda. Mungkin kalau yang di ITB ya teman-temannya mungkin yang orang-orang ITB gitu. STTG ya di orang STTG dari sisi network. Jadi agak kayak saya ngobrol mungkin sekarang waktu di Jepang ataupun di Berlin orang-orang ITB banyak gitu. Jadi sesama alumni ngobrol. Kalau saya kan kayaknya sendirian gitu. Nggak ada teman. Ada karena dari mana dari ITG gitu ya. Nah, itu bedanya. Ya, cuma hanya itu aja. Terus bedanya mungkin kayak kemarin ke Berlin kayak STTG masih belum direcognize sama database di Eropa gitu ya, belum dikenal. Tapi alhamdulillah sekarang karena saya udah ada di Eropa, jadi sekarang udah terrecognize gitu STTG di Jerman ataupun di Eropa sudah bisa sudah dikenal gitu, orang udah terakreditasi secara internasional. Di Eropa juga sudah terakreditasi insya Allah. Ya, siapa tahu nanti ada adik tingkat yang mau lanjut kuliah di Jerman kan berarti ada 2 orang nanti di sana dari ITG. Nah, ya mudah-mudahan ya semakin banyak lah gitu orang-orang. Jangan cuma kayak saya kemana-mana ketemunya orang India terus gitu. Jadi jangan semua orang India gitu. Ya, orang Indonesia yang nanti karena sekarang CEO-nya Google, CEO-nya Microsoft orang India gitu.
Ya, betul. Padahal kan pendidikannya kita nggak jauh beda sama India gitu. Kita kayaknya bisa gitu orang Indonesia dan pinter-pinter gitu saya lihat kan orang Indonesia daripada orang India gitu. Saya selama bekerja sama orang India, kayaknya lebih ini orang Indonesia lebih orangnya lebih bijak, lebih bisa menempatkan diri dibanding orang Indonesia. Jadi harapannya sih teman-teman bisa inilah gitu terpacu ya semangat gitu. Ya. Baik, silakan untuk terakhir barangkali ada yang mau menanyakan sesuatu untuk Pak Jam-Jam dari mahasiswa. Karena Kang Jam-Jam harus kerja nih sebentar lagi. Oh, Baik. sebetulnya hari ini kan libur Pak, hari Sabtu. Iya ya, weekend ya sekarang ya. Iya, Saya tuh libur. kalau Sabtu Minggu justru ngerjain tugas. Liburnya kemarin Jumat, Kamis Jumat. Kalau sekarang justru kerja. Ya deh. Eh, baik, saya kira itu ya yang bisa kita petik ya, baik ilmu pengetahuan ataupun pengalaman, banyak pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Kang Jam-Jam. Nah, yang ingin saya ulang begini, yang pertama ya, pelajaran penting yang disampaikan oleh Kang Jam-Jam ini. Sebagai mahasiswa kalian harus bisa bicara gitu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Jam-Jam, kalau bertanya, bicaranya bertanya itu sebenarnya tidak menunjukkan kita artinya tidak tahu ya, tapi juga bisa menguji keberanian, mencoba menambah pengetahuan. Jadi tidak selalu orang yang bertanya itu mencerminkan dia itu bodoh gitu, ya selalu seperti itu. Nah, memang dari dulu krisis atau masalah di kampus kita tuh, kalau menurut dosen STAI Mustadadiyah, bedanya dengan mahasiswa STAI Mustadadiyah, di kita itu terlalu pendiam. Sampai dosen dari STAI Mustadadiyah itu bingung. Ini kok mahasiswanya diam banget gitu. Mungkin karena terbiasa berhadapan dengan komputer yang juga hening. Oke, yang kedua ya, pelajaran terpenting adalah tadi membangun rekognisi dari sekarang ya. Rekognisi caranya dengan dua ya. Yang pertama banyak silaturahmi ya, bertemu dengan banyak orang untuk membukakan pintu rezeki. Jadi semakin banyak kenal orang, semakin tentunya kita ketemu ya dengan banyak kesempatan. Nah, di antara banyak orang itu mungkin ada yang punya peluang pekerjaan. Tapi orang itu nggak bakal ngasih kepada kita pekerjaan kalau silaturahmi itu nggak dilengkapi dengan sedekah. Nah, belajar sedekah itu dari sekarang. Tadi kan konsep yang diangkat oleh Kang Jam-Jam adalah open source gitu ya. Jadi dari sekarang orientasinya adalah open source ya. Katanya mengajarkan satu ilmu itu bisa menambah ilmu yang baru. Nah, nanti kalau kalian gabung di komunitas TIK ITK, itu ada masa di tahun kedua itu kalian akan mengajar ya kepada adik tingkat. Nah, itu adalah fase di mana kalian betul-betul secara nyata berkontribusi gitu. Sehingga kalian uh, ada rekognisi ya di dalam komunitas. Wah, ini hebat nih, menguasai apa gitu, atau pakarnya apa gitu. Jadi minimal dimulai dari komunitas yang kecil dulu. Nanti bisa membesar ya pada saat kita berkontribusinya ke jaringan yang lebih luas, misalnya ke relawan TIK Indonesia, atau di internet punya blog, share, atau punya grup komunitas di sana gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir pesan terpenting dari apa yang disampaikan oleh Kang Zamzam adalah soal kepercayaan diri ya. Jadi kesempatan, kemudian kemampuan itu tidak ada artinya kalau misalnya kita tidak percaya diri gitu. Nah, tadi Kang Jam-Jam, Kang Nana itu sudah memberikan apa ya, border gitu, ya garis bawah gitu ya, bahwa kita itu jangan melihat dari mana ya, tetapi kita ini punya apa ya, dan kita bisa apa ya dalam kaitannya dengan masalah orang. Jadi lupakan ijazah tadi ya, sekalipun ijazah penting,
lupakan kita kuliahnya di mana. Yang terpenting adalah kita ini siapa, punya apa, dan bisa apa. Itu bisa dibangun dari sekarang ya. Karena saya ingat ya dulu ada mahasiswa sekarang udah jadi alumni. Suatu ketika tuh ada teman saya di Bandung yang punya bisnis korek kayak gitu, terus membutuhkan semacam sistem yang terintegrasi dengan bank. Itu di kampus nggak pernah diajarin tuh, cara mengintegrasikannya bagaimana. Nah, saya diminta, ada nggak mahasiswa yang bisa? Nah, kebetulan ada anak komunitas TIK nih yang belum punya kegiatan dan tertarik. Nah, saya kasih. Nah, ternyata anak ini punya dua kelebihan menurut teman saya. Pertama, sebagai anak STG, ya, dia apa ya, secara sikap lain gitu dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang ternama gitu. Jadi kalau dimintai honornya berapa gitu, ini nggak pasang tarif tinggi, jadi rendah hati, gitu. Rendah hati. Terus yang kedua, ternyata kompetitif juga. Jadi cuma dibekali koneksi internet ya, dia bisa menemukan pengetahuan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu secara mandiri. Nah, ini yang terpenting. Ya kita survive ya. Jadi anak-anak STTG angkatan 96 sampai sekarang juga saya kira survive ya dengan segala keterbatasan. Kita berusaha untuk menjadi handal dengan memanfaatkan apa yang kita punya, ya internet segala macam. Dan alhamdulillah banyak sekali anak komtik yang pada akhirnya yang awalnya tidak tahu Laravel sekarang jadi tahu karena uh, survive gitu ya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya yang terpenting, pelajaran yang bisa kalian catat baik-baik dan jangan dilupakan dari kesempatan yang baik ini kita mendengarkan paparan dari Kang Zamzam ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan yang terpenting Kang Zamzam dengan keluarga di sana juga sehat, terus berkontribusi kepada bangsanya, kepada alma mater kita ya utamanya. Dan hari ini sudah kita rasakan kontribusinya. Terima kasih. Baik, saya kira itu Kang Jam-Jam. Terima kasih sekali sudah hadir dalam sesi perkuliahan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat keberkahan ya dari sedekah ilmu yang diberikan pada hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan teman-teman juga semangat gitu. Semakin semangat loh. Iya, iya. Baik, saya kira itu yang bisa kita sajikan pada hari ini di dalam perkuliahan Sistem dan Teknologi Informasi. Kita akan ketemu lagi dalam sesi yang akan datang, yang mudah-mudahan kita bisa ngajak banyak lagi alumni nih untuk sharing seperti Kang Jam-Jam. Atau mungkin ada dosen-dosen senior ya yang sekarang udah nggak ngajar, yang dulu kayak Pak Wenda yang dulu kerja di IBM gitu mau gitu ngobrol juga di kita. Baik, terima kasih semuanya Kang Jam-Jam. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman Kang Nana. Saya lupa ya untuk tambahan nih mahasiswa sekalian. Untuk kegiatan presentasi, saya kemarin menyimak. Jadi ada beberapa mahasiswa dari anggota kelompok itu sudah berhasil ya menyajikan materi dari sumber literatur yang menjadi pegangan di dalam mata kuliah kita. Tapi ada beberapa yang menyajikan materi itu di luar literatur yang menjadi referensi mata kuliah ini. Nah, saran saya ke depan untuk kelompok yang nanti akan presentasi, tolong diupayakan agar setiap anggotanya itu menyajikan materi berdasarkan buku bacaan yang tersedia di GCR ya, sehingga nanti apa yang dibahas di dalam
topik yang diampu ya, yang menjadi tanggung jawab diskusi kelompok itu tidak keluar dari koridor bahasan kita di STI. Tapi secara keseluruhan ya overall kalian sudah cukup bagus. Hanya saja memang begini ya, karena ini adalah forum diskusi ya. Harapan saya itu kegiatannya enggak presentasi. Tadi seperti yang Kang Jam-Jam sampaikan, itu kegiatannya itu ada komunikasi dua arah gitu. Nah, kalau kemarin mungkin masih terlalu kaku ya, misalnya kelompok ini nggak boleh nanya ke kelompok ini. Nah, nanti jangan seperti itu. Kita flurkan saja siapa boleh bertanya ya kepada siapapun supaya kegiatan diskusinya hidup. Terus nanti ada pembatasan ya untuk sesinya. Jadi kalau misalnya dalam satu kesempatan itu ada 4 kelompok yang tampil, nah nanti tolong diatur agar supaya keempatnya bisa tampil dalam rentang waktu sesuai dengan waktu kuliahnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, nah kalian harus mandiri ya. Mandiri dalam arti kalian bisa menghidupkan forum keilmuannya dengan kegiatan diskusi, tanya jawab gitu. Jadi penyampaian materi itu hanya sebagian kecil dari hajat pembelajaran kalian ya. Yang terpenting dari kegiatan ini adalah diskusi. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini? Karena dulu ya, waktu saya kuliah dasar ilmu komputer yang sekarang jadi mata kuliah STI, yang paling bermanfaat itu diskusi. Jadi kalau kita duduk di kelas, itu mendengarkan dosen itu kadang kita nggak ngerti gitu yang disampaikan oleh dosen itu apa. Gitu. Nah, kita bisa ngerti pada saat kita ketemuan, ngumpul, terus saling berbagi pengetahuan di antara kalian, di antara mahasiswa maksudnya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka saya membuat model kegiatan seperti itu, di mana kalian bisa ngobrol gitu loh, ngobrol membahas tentang sesuatu, sehingga di antara kalian saling memperkaya diri gitu ya dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di perguruan tinggi begini ya konsepnya, yang belajar itu, yang ngajar dan belajar itu tidak tetap gitu. Maksudnya dosen tidak selalu mengajar, dosen juga kadang belajar dari siapa, dari mahasiswanya. Ya termasuk juga tadi dari mahasiswa saya yang sekarang jadi apa namanya alumni yang sudah jadi alumni. Terus mahasiswa juga bukan hanya sekedar belajar, tapi juga harus bisa mengajarkan kepada siapa, kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya kepada mahasiswa. Nah, jadi minggu depan ya seperti biasa kita selang-seling ya. Ada 4 kelompok yang akan tampil. Nah, harapan saya ya 4 kelompok itu bisa menghadirkan situasi diskusi seperti itu. Ya. Jadi harapannya ada pengkayaan di antara kalian sehingga kalian memulai satu fase terpenting yakni fase sedekah ya. Jadi sedekah ilmu yang ditulis sudah kan kemarin ya dengan tugas UTS. Nah, yang berikutnya adalah sedekah ilmu yang disampaikan secara langsung ya dengan lisan kalian, tidak dengan tulisan, yang didiskusikan, yang diuji oleh orang gitu. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi pada saat kalian menganggap sesuatu sebagai kebenaran, nah kalian tidak boleh memiliki sikap bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak. Sehingga kalau ada orang yang menyangkal, kalian tersinggung, jangan seperti itu. Ya. Jadi kebenaran yang kalian pahami dari buku, ya, dari hasil belajar, itu kebenaran nisbi, ya. Nisbi itu artinya itu hanya sementara aja sampai suatu ketika kalian akan mendapatkan koreksi atau perbaikan terhadap apa yang sudah kalian ketahui. Nah, jadi pada saat diskusi yang harus disiapkan oleh kalian adalah mendengarkan, lalu menerima manfaat-manfaat berupa koreksi, tambahan pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian maka
saya berharap kalian bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari kegiatan diskusi itu. Kenapa? Karena kalian bisa mengambil pengetahuan itu dari banyak teman, ya. Nah itu ya, sehingga sekalipun misalnya yang presentasi itu kelompok berapa nanti, kelompok 3 ya, tapi kelompok yang lain juga ikut baca dan ikut memberikan pengkayaan seperti tadi yang didemonstrasikan oleh Kang Nana ya. Speakernya kan Kang Zamzam, tapi Kang Nana itu memperkaya. Nah, itu harus seperti itu, ya. Harus seperti itu. Sehingga sumber pengetahuan itu tidak satu, ya. Jadi siapa saja yang memiliki pengetahuan itu boleh ya di dalam forum keilmuan itu untuk menyampaikan pengetahuannya. Nah, hari ini ya dari interaksi antara saya, Kang Zamzam, Kang Nana, terus ada beberapa mahasiswa yang bertanya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan gambaran diskusi itu seperti apa, saling memperkaya keilmuan itu seperti apa. Nah, saya akan lihat nanti minggu depan kira-kira kelompok 3 dan 4 dari kelas A dan B bisa nggak membangun lingkungan yang seperti itu dalam waktu yang ditentukan ya batasnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya sudah membuka WhatsApp group untuk kegiatan pengembangan diri yang saya bimbing langsung. Jadi nanti ada beberapa tugas pengembangan dan saya akan menyeleksi mahasiswa itu seketat mungkin sehingga tidak akan ada banyak mahasiswa yang ada di grup itu. Jadi nanti akan saya lihat dari kinerja pelaksanaan tugasnya. Karena semakin sedikit mahasiswa semakin bagus buat saya. Ya tentunya mahasiswa yang terseleksi itu mahasiswa yang betul-betul menunjukkan semangat pengembangan diri yang sungguh-sungguh ya. Nah oleh karenanya nanti ya setelah nanti kita akan coba data siapa yang ada di grup itu, nanti saya akan berikan tugas dan saya akan melihat siapa di antara mahasiswa yang melaksanakan tugas dengan sangat bagus. Nah yang tidak bagus nanti kita sisihkan. Maksudnya di drop dari kelompoknya. Jadi komitmennya seperti itu. Nah untuk sekarang sih saya kira fokus kalian adalah tadi ya berkontribusi. Nanti tugas-tugas saya juga akan seputar itulah kontribusi. Oke itu aja yang bisa saya tambahkan sebelum ditutup. Silakan barangkali ada pertanyaan nggak dari kalian berkaitan dengan presentasi nanti. Tidak ada ya, sudah mengerti ya. Baik. Kalau gitu, saya tutup saja ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.